wanita dikubur hidup-hidup selama 7 hari masih hidup. Diriwayatkan bahwasannya ada seorang pemuda dari Bani Israel yang menderita sakit yang amat sangat. Dengan berbagai usaha pengobatan, ia tidak berhasil mendapat kesembuhan. Karena sangat mengkhawatirkan kondisi kesehatannya, ibunya mengucapkan nazar, jika anaknya sembuh dari penyakitnya, ia akan keluar dari alam dunia selama 7 hari. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi anugerah kesembuhan anaknya, ia tidak dapat melakukan nazarnya, sebab tidak mengetahui bagaimana caranya keluar dari alam dunia. Pada suatu malam ia tidur, dalam tidurnya ia bermimpi ada seseorang yang datang seraya berkata, penuhi nazarmu, agar tidak mendapatkan musibah yang berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu memberi petunjuk agar dikubur hidup-hidup selama 7 hari. Pagi harinya, wanita itu memanggil anaknya dan memberitahukan tentang mimpi yang dialaminya, serta memerintahkan kepada anaknya agar menggali kuburan untuknya di tengah-tengah perkuburan umum dan menguburnya. Si anak kemudian melaksanakan perintah ibunya. Setelah wanita itu sudah turun ke liang kuburnya, ia berdoa, wahai Tuhanku, Gustiku bendaraku, aku telah melakukan sesuatu untuk memenuhi nazarku dengan susah payah dan mengerahkan segala kemampuanku, maka lindungilah aku di dalam kubur dari segala sesuatu yang membahayakan. Selesai dia berdoa, anaknya menutup kuburan itu dengan tanah dan kemudian pulang. Di dalam kuburan wanita itu melihat cahaya yang memancar dari atas kepalanya. Setelah dilihat, ada lubang seperti jendela. Ketika dia melihatnya, tiba-tiba terlihat olehnya sebuah taman yang di dalamnya ada 2 orang perempuan yang sedang duduk. Keduanya memanggil-manggil, wahai wanita, keluarlah dari tempatmu dan bergabunglah dengan kami. Tiba-tiba lubang itu menjadi lebar sehingga cukup untuk digunakan keluar menuju mereka berdua. Dilihat dalam taman itu ada telaga yang airnya sangat bersih, di mana kedua perempuan tersebut duduk di tepi telaga. Wanita itu mengucapkan salam kepada mereka berdua, akan tetapi mereka tidak menjawab salam. Kenapa kamu tidak menjawab salamku, padahal kamu mampu berbicara? Mengucap salam adalah sebagian dari ibadah, dan kami tidak dapat melakukannya. Jawab mereka. Saat mereka bertiga sedang duduk bersama-sama, tiba-tiba ada seekor burung hinggap di atas kepala salah satu dari kedua orang tersebut. Burung itu mengipasinya dengan kedua sayapnya. Ada burung lain hinggap di atas kepala perempuan lain dan melukai kepalanya dengan paruhnya. Sebab apa engkau memperoleh kemuliaan seperti ini? Tanyanya pada perempuan pertama. Di dunia, aku mempunyai suami yang aku taati. Setelah aku meninggalkan dunia, suamiku meridoiku sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberiku kemuliaan seperti ini. Jawabnya, sebab apa engkau mendapat siksaan seperti ini? Tanyanya kepada perempuan kedua. Ketika berada di dunia, aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun aku durhaka terhadap suamiku. Suamiku tidak meridoiku sampai aku meninggal dunia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kuburanku seperti pertamanan karena ibadahku, dan menyiksaku seperti ini karena suamiku murka kepadaku. Oleh karenanya, jika engkau telah kembali ke alam dunia lagi, aku minta tolong sampaikanlah berita keberadaanku ini kepada suamiku, barangkali ia mau meridoiku. Setelah 7 hari telah lewat, 2 perempuan itu berkata, berdirilah dan masuklah di kuburan, karena anakku sudah datang menjemputmu. Ketika wanita itu memasuki kuburannya, anaknya sudah selesai menggali kuburannya, kemudian mengeluarkannya dari kubur dan membawanya pulang ke rumah. Sesampai di rumah, berita tersebar luas bahwa wanita itu masih hidup dan telah berhasil memenuhi nazarnya. Tentu saja masyarakat berdatangan untuk mengunjungi dan ingin mendengarkan cerita pengalamannya di dalam kubur. Suami perempuan yang minta pertolongan tersebut pun ikut datang berkunjung. Kemudian wanita itu menceritakan keberadaan istrinya di dalam kubur dan permohonannya kepada sang suami agar mau kiranya memaafkan dan meridoinya. Setelah mendengar perkataan wanita itu, suaminya memaafkan segala kesalahan istrinya. Pada malam harinya, wanita itu bermimpi bertemu dengan perempuan tersebut. Aku sekarang sudah bebas dari siksaan sebab pertolonganmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasmu dengan kebaikan dan mengampunimu dari segala kesalahan, ucapnya. Kesimpulan,
Ini adalah salah satu bukti yang menunjukkan kebenaran sabda Nabi Muhammad SAW. Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung ridho suami, dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung murka suami, dan menunjukkan bahwa memenuhi nazar itu wajib seperti apapun berat pelaksanaannya.